Sudah ada bersama kami di studio, ada Bang Fangi Syarwi Caniago, sudah hadir jauh-jauh dari Cikini ke Gondang dia. Dekat. Tapi kita juga mencoba nanti untuk terhubung dengan tim kecil bakal Capres 2024 Anies Baswedan, Sudirman Said, namun nampaknya belum tersambung. Mungkin saya ke Bang Pangi terlebih dahulu pastinya. Bang Pangi, ini kita lihat ya, kalau dinamikanya luar biasa, sudah ya deklarasi seperti itu, sudah ada komitmen, sudah ada nama, tapi masing-masing masih saling berkunjung gitu ya. Apa makna di sini bahwa memang politik itu ternyata memang sangat cair ya? Kalau dari Bang Pangi seperti apa? Ya, Mas Juno, pertama koalisi itu cair, iya. Oke. Karena menurut saya masih mencari bentuk yang paling ideal. Ada 3 syarat untuk koalisi. Pertama adalah bisa berbasis chemistry-nya dulu. Baik. Yang kedua adalah soal kandidasi, nominasi, atau koalisi berbasis platform ideologi atau programatik. Oke, baik. Nah, di Indonesia cenderung koalisi kita itu dominasi DNA nominasi, capres dan cawapresnya. Itu lem perekat koalisi sehingga mereka kawin silang. Artinya terjadi koalisi, ada kesepakatan, ada komitmen ketika kader mereka diusung sebagai capres maupun cawapres. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di dalam pertemuan setelah bertemu Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi, ada manuver-manuver menarik yang dilakukan oleh Nasdem yang kita tangkap, kita capture ya. Peristiwa-peristiwa yang menarik. Mulai dari pertemuan kemarin Pak Surya Paloh datang ke Golkar. Terus saya juga menyatakan kemarin sebelum media menyampaikan itu, saya sudah mengatakan bahwa ada kemungkinan Pak Surya Paloh akan bertandang ke PDIP. Saya nggak tahu apa maksudnya. Apakah tujuannya untuk meyakinkan ke Pak Jokowi kembali bahwa kami ini masih bersama Pak Jokowi. Kami masih solid, jangan khawatir. Tapi jangan juga menteri kami diganggu kan gitu. Berarti ini kalau kita lihat mungkin ada gertak sambalnya dari isu reshuffle ya? Gertak dalam kata kunci ini saya dengar dari statementnya Pak Surya Paloh kan pertemuan itu tidak ada ancam-mengancam. Baik. Tapi itu justru mengharmonisasikan lagi yang mislink komunikasi yang lama karena seolah-olah ketika mencalonkan Pak Anies, kata Pak Jokowi, kok nggak ngomong sama saya dulu, kok nggak diskusi dulu lah. Nah, itu cuma tersinggung di situ saja. Nah, itu yang kemudian ternyata itu bisa dipulihkan setelah bertemu Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi. Tapi dugaan saya jangan-jangan jauh lebih daripada itu. Tapi walaupun nggak lisan, tapi bisa saja Pak Jokowi menggunakan bahasa tubuh apa, lepas Anies atau menterinya dilepas gitu. Jadi ada bargaining mungkin ya, ini asumsi kita ya. Asumsi kita. Tapi kalau memang betul nggak Pak Jokowi ancam-mengancam itu ada di situ kan. Tetapi walaupun ada mengatakan Pak Jokowi mengambil 2 jalan. Pertama adalah jalan stabilitas politik. Kesejukan yang dibilang oleh Pak Surya Paloh. Artinya tidak ada reshuffle. Karena memang dianggap mungkin ya, Nasdem sudah dianggap sudah bekerja keras selama ini di masa pandemi, sudah mengawal pemerintah, bahkan kenaikan harga BBM, dan itu Nasdem di depan, paling di depan. Nah, mungkin juga Pak Jokowi tidak bisa juga, yang kedua bisa saja Pak Jokowi orang nggak suka ditekan-tekan, intervensi. Karena kan biasanya kalau ada orang yang ngotot jadi menteri, justru nggak jadi menteri. Kalau ada kemudian yang maksa-maksa, ini Nasdem harus diresapel, bahkan ada partai politik, salah satu partai politik yang minta partai Nasdem dikurangi menterinya atau diberhentikan atau berhenti secara legowo kan gitu. Tapi kalau berhenti secara legowo itu kan Nasdem nggak mau, gentleman itu, karena nggak ada empati underdog effect kan. Tapi kalau diberhentikan kan terzolimi, itu lebih menarik. Itu pilihan bagi Nasdem. Tapi Pak Jokowi kan Rabu pun nggak terjadi. Jadi yang saya nggak tahu apa ini semua Pak Jokowi prank orang ya. Iya, makanya ini kita juga Rabu kemarin agak bingung ya, karena Istana sebenarnya sudah memberi beberapa sinyal kan, bahkan beberapa ya. Ada yang bolak-balik datang ke sana, nggak tahu apa yang diwawancarai, saya nggak tahu. Tapi Pak Surya Paloh juga ada kan, tapi ini memang reshuffle belum terjadi sampai sekarang. Nah, kalau kita, apakah setelah memang nggak terjadi reshuffle ada pilihan dan itu ada perubahan sikap atau tidak dari Nasdem itu? Nah, saya melihat setelah itu terjadi gerasak-gerusuk dari Pak Surya Paloh dan Nasdem. Justru bertandang ke Golkar, bertandang ke PDIP. Nah, artinya apakah ini adalah perubahan sikap atau koalisinya Pak Nasdem, koalisi Nasdem dan Pak Surya Paloh sudah mulai goyah setelah pertemuan itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Bang Pangi, bahwa berarti dengan kata lain koalisi perubahan ini belum solid ya?
Nah ini yang di satu sisi mazhab pandangan ada dua. Ada yang kalau dalam internal tim kecil itu kami makin solid. Bahkan mereka mengatakan kami makin maju dibanding yang lain. Tapi dalam perspektif masyarakat awam atau melihat kok setelah pertemuan Pak Jokowi justru penyamaan persepsi, chemistry, pendekatan Pak Surya Paloh lebih besar ke koalisinya Pak Jokowi. DNA-nya dominasi, lebih dominan kecenderungan untuk bertemu dengan koalisi Pak Jokowi. Nah, saya mengatakan apakah perubahan sikap itu terjadi setelah pertemuan dengan Pak Jokowi? Nah, itu yang kita bisa menangkap, atau ini hanya sebagai bentuk simbol dari Pak Surya Paloh ingin menjelaskan, memastikan bahwa kami masih berada pada koalisi pemerintahan Pak Jokowi, kami akan mengawal pemerintahan Pak Jokowi, dan ini juga dianggap manuver paling lihai dan paling piawai Pak Surya Paloh. Pertama, selamat menterinya dari resapel. Yang kedua, mereka bisa masih bermanuver ke partai koalisi yang lain. Baik, ini Bang Pangi, Bang, ini satu pertanyaan terakhir, sayang sekali, singkat sekali yang kita punya. Ya, tadi bahwa koalisi menyebutkan solid, it's about timings, ya mungkin lagi sekarang pemahaman, tadi piagam. Anda melihat langkah-langkah apa yang harus diambil, ya termasuk koalisi perubahan ini, agar mereka ya tetap solid dan terhindar dari banyaknya tekanan, rayuan yang disebutkan tadi nyata adanya. Ya, tentu membangun basis yang lem perekat koalisinya harus kuat. Makanya disampaikan oleh Pak Sudirman Said tadi, saya sepakat bahwa yang perlu dibangun itu adalah platformnya dulu, ideologinya dulu, programatik, termasuk persamaan kepentingannya, termasuk proposal kebangsaannya. Itu harus clear. Jadi itu yang harus dibulatkan dulu. Nah, soal kemudian timing waktu itu kan tinggal mencari hari baik, waktu yang tepat, momentumnya kapan. Nah, itu yang kemudian supaya tidak koalisi yang transaksional pragmatis. Tiba-tiba ada gelagat-gelagat yang ingin keluar, atau ada yang tiba-tiba nyelonong pergi sendiri kan gitu. Karena memang rawan kan koalisi kita ini, karena memang koalisinya nggak kuat lemnya perekatnya itu. Maka itu yang penting dirumuskan dari awal. Karena nominasi tadi kan? Nah, karena terjebak kepada nominasi dan kandidasi saja. Karena itu membuat mudah sekali orang keluar dan masuk. Dan itu tidak ada keterikatan yang kuat antara masing-masing partai. Nah, kalau misalnya sudah punya proposal rute trayek kebangsaan misalnya, punya prinsip yang sama, misalnya mereka ingin bangun betul-betul prinsip perubahan misalnya, antitesis yang dianggap dari bagian pemerintah, itu kan harus diperkuat. Itu menjadi rute roh perjuangan. Nah, jadi yang dibangun di dalam koalisi itu tidak semerta-mertanya nominasi dan kandidasi, hanya soal capres dan cawapres, tapi rute roh perjuangannya, apa yang akan diperjuangkan, yang akan didorong untuk mengatasi persoalan bangsa. Nah, yang kedua adalah Mas Juno, ada yang dikhawatirkan publik kan begini, tapi itu perspektif masyarakat awam boleh-boleh saja. Nggak apa-apa, itu liar memang ya. Yang dibilang gelagat itu nggak ada kata Pak Sudirman Said. Tapi yang namanya politik nanti, kalau kemudian di injury time, politik last minute kita ya, kalau memang ada satu saja yang keluar, itu kan membuat tidak ada waktu lagi untuk mencari teman koalisi untuk memenuhi ambang batas 20% tadi. Nah, itu kita nggak tahu bagaimana tsunami-nya, bagaimana tadi ada rayuan, ada tekanan, ini kita nggak tahu. Siapa nanti punya kartu, siapa yang akan mematikan langkah politik lawan. Tapi kalau bangunan koalisinya sudah kuat, saya pikir juga di injury time last minute tidak ada yang akan bakal keluar dari bangunan koalisi itu. Artinya tetap utuh golden ticket 20%. Karena ngeri loh, 3 partai ini, satu saja keluar di injury time last minute. Mimpi Pak Anies jadi capres selesai. Terima kasih Bang Sudirman Said, Ketua Tim Kecil Anies Baswedan, atas perbincangan kita sore ini, dan juga Bang Pangi sudah hadir di studio bersama kami. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat untuk kita semua.